Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zirin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum mal kafirin. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat, ridho dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, hingga pagi hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu sampai menjelang subuh nanti, dibarengi dengan niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan semua rangkaian amal soleh dan ibadah kita dicatat, diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat fenomena dan juga peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita, dan ini sepertinya setiap memasuki tahun baru ya, kita selalu diuji dengan berbagai macam bencana yang luar biasa. Curah hujan yang tinggi, kondisi ketersediaan lahan untuk menampung air hujan mungkin berkurang, sehingga tidak sedikit hal itu menyebabkan terjadinya bencana, baik longsor, banjir, yang ini berdampak kepada bencana-bencana lainnya. Kalau kita lihat, sebetulnya fenomena bencana alam itu pun pernah terjadi ya pada masa-masa lalu. Ada peristiwa yang banjir yang sangat besar ya dalam sejarah umat manusia itu terjadi sekitar tahun 6000-an sebelum Masehi. Terjadi sekitar abad 60-an sebelum Masehi.
banjir itu terjadi di Mesopotamia ya, antara Tigris dan Efrat. Yang banjir itu dikenal dalam sejarah adalah banjir pada masanya Nabi Nuh alaihissalam. Itulah banjir terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu banjir pada masa Nabi Nuh, yang konon pada masa Nabi Nuh itu sekitar abad 60-an sebelum Masehi. Dan banjir itu menenggelamkan hampir semua, ya, hampir semua. Dan saat itu belum ada teknologi canggih, alat-alat berat ya, untuk menyelesaikan terkait dengan perkara banjir itu. Dan banjirnya pun terjadi bukan semata-mata fenomena alam, bencana alam, ekologi gitu ya, bukan semata-mata terkait dengan ekologi, tapi terkait dengan masalah adab. Sehingga peristiwa banjir itu, peristiwa bencana itu melahirkan dua cara pandang manusia. Satu cara pandang sekuleristik ya, yang diwakili oleh Kan'an saat itu sebagai orang kafir, bahwa bencana alam ini adalah merupakan fenomena alam ansih ya, yang tidak ada korelasi antara perilaku menyimpang manusia dengan kemurkaan Tuhan dan bencana alam. Ini namanya cara pandang sekuleristik gitu. Nah, yang kedua cara pandangnya Nabi Nuh alaihissalam, cara pandang orang beriman, cara pandang yang holistik, komprehensif. Sehingga Nabi Nuh melihat bahwa bencana ini, banjir ini adalah ada hubungan yang kuat antara perilaku manusia dengan kemurkaan Tuhan, sehingga terjadi bencana alam. Jadi dua cara pandang ini Pak akan melahirkan respon dan sikap yang berbeda. Dua cara pandang ini juga akan melahirkan tentang cara penanganan yang berbeda. Dua cara pandang ini pun nanti efeknya, akibatnya juga berbeda. Ya, maka ketika Nabi Nuh memerintahkan dan mengajak kepada anaknya untuk menyelamatkan diri dari banjir, anaknya mencari cara penyelamatan sendiri. Dan peristiwa ini diabadikan, direkam oleh Allah, walaupun terjadi abad 60-an sebelum Masehi di dalam Al-Quran. Ya, surat Hud, surat 11, ayat 42, ayat 43. Bahkan cara penanganannya pun itu dijelaskan. Ayat 44-nya sampai 45-nya. Nah, ini penting kita. Ya, ini namanya adalah merupakan cara pandang metodologis ya, terhadap sebuah masalah, sebuah bencana. Itu diabadikan oleh Allah. Wahia tajri fi maujin ya kal jibali, dan ketika kapal itu akan berlayar fi maujin dalam suatu ombak yang besar kal jibal, seperti halnya gunung, maka Nabi Nuh saat itu mencari anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Nabi Nuh cari di mana anaknya. Ketika yang lainnya sudah masuk ke atas kapal itu, yang lainnya sudah naik ke atas kapal itu, Nabi Nuh tidak melihat anaknya. Ternyata pas dicari anaknya apa? Wa kana fi ma'zilin. Anaknya itu berada di sebuah tempat yang terpencil, ya, yang jauh. Kemudian apa? Dia mengatakan, ya, irkam ma'ana wala takumal kafirin. Anakku, kemarin naik, masuk ke atas kapal, naik ke atas kapal. Ini banjir akan besar sekali. Jadi banjirnya itu Pak ngeri. Langit menurunkan hujannya, bumi itu mengeluarkan airnya. Itu dua tuh. Dari langit hujan turun, dari bumi air keluar. Makanya cepat sekali itu. Ya. Jadi pori-pori bumi itu mengeluarkan air. Terus dari langit air itu turun. Irkam ana walatakumal kafirin. Ya, anakku kemarin naik masuk ke dalam kapal ini. Enggak akan ada yang bisa selamat. Ini berbahaya sekali. Ya, apa jawaban si anak itu? Qala
Kata si anak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'i. Kata anaknya, ayah, kalau memang terjadi banjir besar, aku akan cari perlindungan, naik ke atas tempat yang paling tinggi. Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke tempat yang paling tinggi, ke atas gunung, ya'simuni minal ma'i, sehingga gunung itu bisa menyelamatkan aku dari air. Sehingga bukit itu, tempat itu bisa menyelamatkan aku. Apa jawaban Nabi Nuh? Qala la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Kata Nabi Nuh, anakku, la asimal yaum, tidak ada yang bisa selamat, ya. La asimal yaum, tidak ada yang bisa menyelamatkan pada hari ini min amrillah. Jadi dia menyatakan bahwa banjir itu, bencana itu min amrillah, dari perkara Allah, dari urusan Allah, ya, dari tentara Allah ini, illa man rahim, kecuali Allah yang maha penyayang, atau illa man ruhim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, dan kemudian banjir bisa menjadi penghalang antara mereka berdua, dan anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Nah ini Pak, jadi ini banyak sekali pelajaran ya dari kisah banjir ini. Tadi satu adalah kesalahan cara pandang, ya, kesalahan cara pandang tentang bencana alam. Makanya kalau kita orang beriman Pak, tidak boleh kita parsial. Karena begini Pak, kesalahan cara pandang itu nanti sikapnya salah, cara penanganannya pun salah, nanti efeknya pun jadi salah nanti. Contoh, jadi satu, Nabi Kan'an itu berpikir begini, banjir ini adalah merupakan fenomena alam ansih, bencana alam saja, yang tidak ada hubungan dengan manusia, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Nah, karena dia cara pandangnya begitu, maka cara menyelamatkan dirinya adalah cara menyelamatkan dirinya dengan cara ilmiah, cara alamiah. Karena secara ilmiah, secara sunatullah, memang betul yang namanya air itu ya tidak mungkin dari bawah naik ke atas. Sunatullahnya yang namanya air dari atas turun kemana? Ke bawah. Kecuali air sanyo, disetrum dulu baru naik ke atas. Ya, itu air sanyo itu disetrum baru naik ke atas gitu ya. Tapi semuanya itu begitu. Nah, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kan'an itu adalah pendekatan alamiah. Hanya pendekatan alam saja. Cari tempat perlindungan, ke bukit, ke gunung yang lebih tinggi, sehingga air itu tidak mungkin bisa naik dari bawah ke atas. Nah, jadi begitu. Nah, yang kedua, karena cara pandang metodologisnya salah gitu. Hanya begitu, Kanan itu sombong, tidak mau menerima masukan dari yang lain, yang disebut dengan kesombongan epistemik gitu. Dia tidak mau menerima masukan dari dia, terlalu mengandalkan logikanya. Makanya banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu adalah merupakan apa namanya bahasa kitanya, keluar dari batas-batas rasionalitas manusia. Sehingga dia tidak mau menerima masukan dari ayahnya, walaupun ayahnya seorang nabi. Karena dia terlalu mengandalkan kepada akalnya, mengandalkan kepada ilmunya, mengandalkan kepada kemampuannya, mengandalkan kepada cara penyelesaian yang dikuasainya, sehingga dia anti terhadap nasihat. Padahal semua udah naik orang beriman itu. Nah, ini namanya kesombongan epistemik namanya. Sombong bahwa seolah-olah logikanya bisa menyelesaikan ini. Sombong bahwa ilmunya bisa menyelesaikan ini. Sombong bahwa hasil riset dia berdasarkan cara pandangnya bisa menyelesaikan ini. Ya. Nah, yang keempat apa? Tidak memunculkan rasa untuk reformasi diri, memperbaiki diri. Kalaupun misalkan ternyata Kan'an bisa selamat, ini makin sombong nantinya dia. Sama kita itu begitu Pak. Kalau misalkan ada fenomena alam yang tidak pernah kita korelasikan dengan perilaku manusia yang menyimpang dan kemurkaan Tuhan, dan alam pun kemudian akhirnya tidak suka dengan kita, nanti ketika bisa menyelesaikannya kita sombong nanti. Ada orang mau bantu pun kagak mau gitu, padahal dirinya nggak mampu sebetulnya gitu. Nanti ini namanya kesombongan epistemik. Kesombongan yang berlarut-larut bisa jadi karena cara pandangnya yang salah.
cara pandang yang salah. Jadi begitu. Nah, efeknya apa yang terjadi? Ya, efeknya yang terjadi, Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat, dan kemudian Kan'an dan juga yang kafir tidak beriman kepada Nabi, semuanya binasa, ditenggelamkan, ditelan oleh air banjir yang sangat besar itu. Nah, beda dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh mengatakan la asimal yaum min amrillah, bencana alam ini adalah min amrillah, perkara Allah, urusan Allah. Kalau dalam terjemah Departemen Agama langsung disebutkan azab Allah gitu langsung di situ. Ya. Ini adalah merupakan azab Allah yang ada hubungan antara perilaku menyimpang manusia dengan kemurkaan Allah, Tuhan pencipta alam semesta dan manusia, dan kemudian terjadi kerusakan ini. Saya tanya kira-kira Pak, kira-kira kalau banjir yang terjadi di negara kita ini, apakah hanya fenomena alam ansih Pak, yang tidak ada korelasinya dengan perilaku menyimpang manusia, atau ada kira-kira Pak, kira-kira fenomena alam ansih atau ada hubungannya dengan perilaku menyimpang manusia kira-kira? Ada nggak hubungannya kira-kira? Ada sebetulnya. Ada sebetulnya perilaku hubungan dengan kita yang menyimpang sebetulnya. Dan juga dengan kemurkaan Tuhan ada. Pasti ada penyimpangan. Ya, nah, di sini banyak pakar lah ya. Jadi bumi ini Pak, bumi kita ini kan ada yang menciptakan Tuhan. Nah, bumi ini Pak, kalau misalkan gini, kalau ada pohon tumbang dengan sendirinya, karena udah terlalu tua, ya, udah terlalu tua kemudian dia tumbang, pasti ada yang disiapkan lagi untuk tumbuh. Jadi bumi ini punya mekanisme recovery tersendiri sebetulnya. Ketika dia terjadi misalkan ya kerusakan. Pohon pisang misalkan Pak, pohon pisang itu kalau dia waktunya ditebang berbuah, itu sebelum dia ditebang sama kita karena sudah berbuah itu, ya sebetulnya sudah ada tunas-tunas baru yang akan menggantikan posisinya, kan begitu. Betul nggak Pak biasanya Pak? Begitu pohon pisang. Ya, ya makanya kata guru saya itu hidup mah kudu kos tangkal cau gitu. Ya, jadi dari pohon pisang pun bisa diambil ibroh Pak. Ya, apa pohon pisang? Pohon pisang itu nggak bakalan mati sebelum dia memberikan buah. Makanya pohon pisang itu dia tumbuh berbuah dulu. Kalau sudah berbuah dia pasti mati. Tapi dia sebelum mati udah ada generasi selanjutnya yang sudah mempersiapkan diri tumbuh. Jadi kita itu begitu Pak. Jadi ya sebelum mati, satu harus ngasih buah dulu, yang kedua harus mempersiapkan generasi yang menjadi pelanjut amal kita sebelum kematian kita. Oh, itu pohon pisang kayak begitu filosofisnya. Ya, jadi begitu. Nah, jadi ada sebetulnya hubungan. Ada hubungan yang kuat antara perilaku menyimpang manusia dengan fenomena alam yang terjadi, dengan bencana yang terjadi dan kemurkaan Tuhan. Makanya cara penyelamatannya pun adalah cara penyelamatan dengan pendekatan imaniah, bukan semata-mata alamiah gitu. Jadi ada penyelesaian imaniah, bukan semata-mata alamiah. Nah, jadi begitu. Makanya ayat itu apa Pak? La asimal yaum ya min amrillahi illa man rohim. Nah, di situ. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali parahim kayak gitu. Illa man rohim. Ya, gitu ya. Nah, dibacanya bisa dua ini. Bisa man rohima, bisa man ruhima. Tapi yang masyhurnya adalah man rohima. Ya, ini kalau ditanya Pak Aplah atau Prof Yuli itu, kalau misalkan ada illa itu kira-kira masuk bab apa dalam ilmu nahwu? Woi, bab istisna kayak gitu ya. La asimal yaum illa man rahima. La asimal yaum illa man rahima. Itu kalimatnya kalimat apa itu? Manfi atau mujab itu? Manfi. Oh, udah tahu kalau udah begitu kira-kira gitu ya. Ya. Apa fungsinya ada ilah Pak? Kalau ada nafi, ada la, kemudian ada ilah, itu fungsinya apa Pak dalam ilmu nahwu?
Disebut namanya ya, la ilaha illallahu atau illallah apa? Illallahu. Udah tahu Pak kalau gitu. Ya bukan semata-mata la ilaha illallah. Boleh nggak la ilaha illallah apa? Boleh. Wah, itu mantap udah kayak begitu Pak ya. Jadi kalau ngaji nahu itu kita ngejelasin tafsir itu enak kayaknya Pak ya. Jadi la asimal yaum illa man rahimah. Tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang menyelamatkan, atau tidak ada yang bisa menyelamatkan dari bencana ini illa man rahimah, kecuali Allah yang Maha Rahim, atau kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Itu kalau terjemah Departemen Agama apa? Kecuali Allah yang Maha Penyayang, atau kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau ruhima kan itu jadi majhul ya, ruhima pasif, yang dirahmati, berarti manusia yang dirahmati. Atau ilamar rahimah, kecuali man Allah yang maha rahmat, yang telah merahmati. Ya sama aja, dirahmatinya oleh Allah, yang merahmati juga Allah. Rahmat di sini adalah yang menyayangi atau yang menolongnya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah yang maha penyayang, atau tidak ada yang bisa menolong, menyelamatkan kecuali orang yang disayangi, yang dirahmati, yang ditolong oleh Allah. Ini namanya Pak ya, itu kalau dalam bahasa filsafat atau filosofinya, filsafat moralnya adalah keselamatan itu sebagai relasi nilai. Artinya gini, antara keselamatan dengan nilai kebaikan itu ada relasi yang kuat. Jadi keselamatan itu disebabkan karena nilai kebaikan, keyakinan, amal soleh yang kita kerjakan. Ini kalau kita pahami tentang relasi nilai, bahwa sebetulnya apa yang menimpa kita, apa yang terjadi dengan kita itu ada relasinya dengan nilai yang kita yakini, ada relasinya dengan nilai yang kita amalkan maksudnya. Jadi tidak ada yang bisa selamat dari azab ini, dari banjir ini, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi antara keselamatan pertolongan Allah itu relasinya kuat dengan nilai yang diyakini oleh orang-orang ini dan dengan nilai yang diamalkan oleh orang-orang ini. Jadi hidup itu begitu Pak sebetulnya. Jadi antara keselamatan kita, mungkin kebahagiaan kita, mungkin rezeki kita, itu ada relasi dengan nilai yang kita yakini. Ada relasi dengan amal-amal yang kita lakukan gitu loh. Ini namanya adalah relasi nilai. Jadi orang kalau misalkan cara pandangnya begitu, dia pasti mengkaitkan. Makanya di sini disebutkan la asimal yaum illa man rahim. Nggak ada yang bisa selamat kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi artinya kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah, dan keselamatan dari Allah, nggak ada cara lain kecuali kita melakukan perbuatan yang menyebabkan datangnya apa? Rahmat Allah. Ini relasi nilai itu begitu namanya. Jadi saya kan pernah menjelaskan misalkan gini, semuanya Pak terkait itu Pak. Itu dalam filsafat moral itu, antara apa yang kita alami erat kaitannya dengan apa yang kita amalkan dan kita yakini. Itu tidak bisa dipisahkan Pak. Nggak bisa dipisahkan. Jadi begitu. Sama keselamatan kita pun berkaitan dengan amal yang kita lakukan. Saya dulu pernah menjelaskan gini, dalam Quran yang menyebabkan datangnya rizki itu kan banyak. Ya, saya dulu itu menjelaskan tentang 6 sebab datangnya rizki misalnya. 6 sebab cara mengundang rizki misalnya. 1, cara mengundang rizki dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 2, dengan perbanyak istighfar. 3, dengan senantiasa bersedekah. 4, sholat, ya kan begitu. 5, ya dengan cara kita beramal soleh atau ibadah dan lainnya. 6, dengan cara bekerja. Bayangkan dari 6 itu, 5-nya adalah dengan amal soleh, kemudian yang satunya dengan cara bekerja, kan begitu, dengan cara bekerja fisik. Jadi bekerja fisik itu satu cara dari sekian cara untuk mendatangkan apa? Rizki Allah. Ini namanya apa? Ada relasi antara rizki yang kita dapatkan
dengan amal soleh yang kita lakukan. Jadi begitu. Orang beriman itu cara pandangnya begitu. Ada hubungan yang kuat. Sama keselamatan hidup kita, kebahagiaan kita pun begitu. Ini para psikolog kan ngomong gini, kata psikolog. Puncak keinginan manusia itu, puncak obsesi manusia itu, Pak. Puncaknya keinginan manusia itu adalah kebahagiaan. Itu satu, pasti itu. Orang kerja keras dari pagi sampai malam, ngumpulin harta yang banyak, rumahnya digedein, mobilnya dibagusin, duitnya banyak, istri setia, setiap tikungan ada misalnya. Puncaknya pokoknya mah ingin bisa apa? Bahagia. Puncaknya itu. Jadi dia mau apapun, pasti sebenarnya puncaknya dia ingin bahagia. Cuma kadang-kadang cara orang memandang mencapai puncak itu kan beda-beda. Ada yang kata dia terpenuhinya semua kebutuhan. Ini kalau pakai teorinya Abraham Maslow kan gitu ya. Itu ada yang disebut dengan fisiologi gitu ya. Yang disebut dengan teori hierarki kebutuhan. Nah, itu ternyata Pak, kata para psikolog, kebahagiaan dengan terpenuhinya semua kebutuhan fisik kita itu level kebahagiaan level paling rendah. Kebutuhan fisiknya terpenuhi. Itu rendah. Ya. Yang kedua nanti level kebahagiaan itu keinginannya tercapai semuanya. Nah, itu level yang kedua dari paling rendah itu. Keinginannya semua tercapai. Yang ketiga adalah kebutuhan terkait kebahagiaan terkait dengan mental, emosional. Ngerasa dihormati, dicintai, dihargai, diakui. Ya, kalau bahasa si Maslow apa namanya? Aktualisasi diri ya istilah. Itu nah, tapi ada level kebahagiaan paling puncak itu apa? Level kebahagiaan paling tinggi itu apa? Kebahagiaan spiritual. Yang kata siapa? Yang kata Ibnu Qudamah ketika ditanya apa? Man as'adun nas. Siapakah manusia yang paling bahagia? Wahai Syekh. As'adun nas man as'adan nasa. Manusia yang paling bahagia, manusia yang dapat membahagiakan manusia yang lainnya. Manusia yang paling bahagia, manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Itu ternyata begitu. Nah, ini kan kajian para psikolog, Pak. Jadi kalau misalkan ada orang yang materialistik untuk bahagia, kerja keras dari pagi sampai sore, rumah digedein, mobil dibagusin, istri dibanyakin, uangnya di setiap bank, tapi akhirnya ujung-ujungnya nggak bahagia juga. Jadi mereka itu kalau mau bahagia itu ternyata tahapannya banyak gitu. Tahapannya banyak, tapi tidak sedikit ternyata para ulama itu tahu cara menuju bahagia, tidak perlu dengan itu. Walaupun kalau dalam bahasa agama, Pak, yang poin 1, poin 2, poin ketiga itu sebetulnya nggak dikatakan bahagia. Itu kaitannya dengan mataun, kenikmatan dan kesenangan saja. Nggak dikatakan kalau dalam istilah agama. Karena dalam agama kita, Pak, kalau terkait dengan dunia, dia cuma dua istilahnya. Satu zinatun, yang kedua mataun. Itu kalau hubungannya terkait dengan dunia. Zinatun dan mataun. Tapi kalau terkait dengan bahagia, falahun atau aflahun, itu kaitannya nggak digandengkan dengan dunia, Pak. Nggak digandengkan dengan dunia. Karena kalau zina itu artinya bahasa kitanya perhiasan, ajang flexing. Kalau mataun itu adalah bahasa kitanya kenikmatan, kesenangan. Tapi kalau dalam agama, dalam Quran, itu bahagia itu selalu dikaitkannya dengan yang lain. Dengan falahun. Tiap hari kita diafirmasi misalkan ya, tiap hari kita dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita dirikan sholat, mari kita capai kebahagiaan, kemenangan. Qad aflahal mu'minun, kaitannya dengan keimanan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sholatnya khusyuk. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, kaitannya aflah itu dengan zikir. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man, kaitannya bahagia itu dengan kebeningan dan kebersihan hati. Terkait dengan jiwa, terkait dengan iman, terkait dengan ibadah, terkait dengan zikir, terkait dengan hati yang bersih, yang bening, jiwa yang mutmainnah.
Itu aflah itu dikaitkannya dengan itu. Dikaitkannya dengan itu. Dan risetnya Profesor Amin Ar-Raihani terhadap postulat-postulat bahagia itu memang merumuskan cuma 4. Dia meriset, dia pakar, Pak. Profesor Amin Ar-Raihani itu pakar, bukan hanya pakar bahasa, tapi pakar pemikiran muslim. Dia riset tentang istilah bahagia. Ada palahun, ada farhun, ada sa'idun gitu. Pokoknya diteliti aja istilah bahagia dalam bahasa Arab. Diteliti sama dia. Itu ternyata hasil riset dia kan rumusannya cuma 4. Bahagia itu cuma 4. 1, sehatnya fisik. 2, sehatnya pikiran, akal. 3, sehatnya jiwa. 4, qanaah. Itu hasil riset lama dia kayak begitu. Makanya baca buku hasil riset itu enak, Pak. Orang yang risetnya tahunan kita bisa tahu, bisa dalam waktu mungkin sehari juga kurang gitu. Jadi kita itu sebetulnya ya sama orang-orang, sama para peneliti sudah dikasih enak, Pak. Orang dia meneliti, duitnya keluar, ya, tenaganya keluar, waktunya dibuang, itu mereka tuangkan dalam sebuah buku. Kita yang sudah menyajikan baca lagi, sangat kadang-kadang gitu. Orang mas sampai tahunan gitu loh. Dia mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan duitnya, mengorbankan ilmunya. Kita udah disajikan buku sekian, macam. Betul nggak Pak kira-kira? Males kita mau baca aja gitu loh. Hasil riset orang kita mau baca aja males. Padahal kita bisa menguasai hasil puluhan tahun orang riset dalam waktu sehari kita kalau mau. Tapi karena kadang-kadang males, mendingan maca WA jeung maca Facebook, hayo males gitu. Jadi pantas ayat pertama turun itu kepada Nabi apa? Iqra itu. Iqra. Ternyata problematika manusia itu, Pak, kadang-kadang dia picik di dalam melihat sesuatu karena tidak mau apa? Tidak mau iqra. Jadi pantas ayat pertama turun kepada Rasulullah adalah iqra, baca. Baca, iqra. Jadi begitu, Pak. Nah, jadi itu ada relasinya, ada hubungan yang kuat gitu antara keselamatan, kebahagiaan, ya, keamanan dengan nilai yang kita lakukan, yang kita yakini. Makanya illa marrahim, kecuali orang yang dirahmati. Jadi sebetulnya cara kita menghindari musibah ini, cara kita keluar dari masalah ini, satu, lakukan sesuatu yang menyebabkan Allah itu mau menolong kita, mau merahmati kita, mau membantu kita. Baik dalam skala makro, alam semesta yang luas, maupun dalam skala mikro, rumah tangga kita yang kecil. Semuanya dalam rangka apa? Undang keselamatan, keberkahan dengan melakukan sesuatu yang dirahmati oleh Allah. Nah, siapa marrahim itu? Siapa orang yang dirahmati oleh Allah itu? Itu dijelaskan dalam surat 9 ayat 71. Itu ada 5 perbuatan yang mendatangkan pertolongan dan rahmat Allah. Surat 971. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Nah itu, Pak. Satu, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain. Ya, itu satu. Wal mu'minuna, itu ayatnya, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah wa ulaika innallaha azizun hakim. Itu jelas Pak di situ. Sama Allah dijelaskan begitu. Ada 5 cara, ada 5 perbuatan yang bisa mengundang rahmatnya Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah. Satu, orang beriman, laki-laki perempuan, yang mengimplementasikan imannya dalam bentuk saling tolong-menolong. Itu disifati wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki perempuan yang sebagian mereka saling membantu, tolong-menolong terhadap sebagian yang lain. Jadi kata iman itu dalam Quran selalu dikaitkan dengan kata amal. Kenapa sebabnya? Karena iman ini abstrak. Iman ini nggak nampak. Makanya bukti
iman itu ada atau tidak ada, harus dilakukan amal-amal kita. Jadi iman abstrak, nggak nampak, amal nampak. Maka disitulah akhirnya adanya amal menunjukkan adanya iman. Ketiadaan amal menunjukkan ketiadaan iman. Ya, lampu nyala ini menunjukkan adanya setrum. Mic ini bunyi menunjukkan adanya setrum. Setrumnya sendiri nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Jadi jangan sampai kita itu ingin tahu adanya setrum atau tidak, kita masukin telunjuk kita kepada colokan, Pak. Pas nanti tahu, kitanya sudah innalillahi gitu misalnya. Jadi agak sedikit ya, akal itu harus digunakan. Ya, dalam teorinya Imam Al-Farabi, namanya ini adalah analogi transformatif namanya. Jadi bagaimana mentransformasi sesuatu yang abstrak itu menjadi konkret. Makanya ayat selalu mengkaitkan itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Mentransformasi. Suatu saat ada seorang murid nanya ke gurunya, "Wahai guru, bagaimana cara aku mengetahui apakah Tuhanku saat ini sedang tersenyum kepadaku atau sedang murka?" Si gurunya mengatakan, "Gampang," kata gurunya, "kalau kamu ingin tahu apakah Tuhanmu saat ini sedang senyum kepadamu atau sedang cemberut kepadamu, lihat saja wajah ibu kamu. Jika perilaku kamu, jika perbuatan kamu, perkataan kamu membuat ibumu tersenyum, saat itulah Tuhan sedang tersenyum kepada kamu. Tapi jika perilaku kamu, jika perbuatan kamu, perkataan kamu, saat itu membuat ibumu menangis, ibumu cemberut, ibumu marah, saat itulah Tuhan sedang cemberut dan marah kepadamu." Si guru ini mampu mentransformasi senyuman Tuhan yang abstrak kepada senyuman ibu yang konkret gitu. Itu namanya analogi transformatif. Nah, iman itu begitu. Makanya iman itu sangat erat kaitannya dengan amal. Nggak bisa kok Bapak tidak pernah kelihatan ke masjid, iman itu di dalam hati pokoknya. Iya, imannya di dalam hati. Tetapi masalahnya amalnya itu kelihatan gitu. Jadi Islam itu agama yang memadukan antara simbol dan juga esensi. Nggak bisa kita hanya simbolik doang, nggak ada esensinya. Nggak bisa kita mengandalkan esensinya saja, tapi tidak menjalankan simbolnya. Kalau Bapak ketemu kacang, isinya doang di tanah, nggak bisa dimakan. Ketemu kacang, kulitnya doang, apalagi nggak bisa dimakan. Tapi kalau Bapak melihat kacang di lantai, plus masih utuh, ada kulit dan ada isinya, masih bisa dimakan nggak kira-kira? Islam itu begitu. Agama yang holistik, tidak parsial, memadukan antara simbol dan juga apa? Esensi. Simbol dan esensi. Itu namanya transformatif namanya. Jadi iman itu, Pak, makanya iman itu kan abstrak. Makanya dia akan nampak dalam banyak keadaan sebetulnya. Saya pernah nulis artikel tentang fungsi iman ya dalam konteks kekinian itu. Jadi jangan supaya tidak apa Pak, supaya tidak dikatakan iman itu adalah simsalabim gitu. Jadi gitu, pertama beriman. Dan apa implementasi bahwa tunjuk keimanannya? Ba'duhum auliya ba'd. Sebagian mereka mau pembantu terhadap sebagian yang lain. Implementasi iman begitu. Jadi makanya kan iman itu minimal. Dalam sisi amalnya ya, iman itu akan nampak ke permukaan jelas minimal dalam tiga keadaan kan begitu. Jadi kita punya iman, hanya pengakuan misal, saya beriman. Tapi iman itu akan nampak ke permukaan, akan nampak jelas, kelihatan, itu minimal dalam tiga keadaan. Satu, dalam menjalankan kewajiban, dalam menjalankan perintah yang diperintahkan. Gimana dia ketika menjalankan kewajiban? Makanya orang bisa sholat itu bukan perkara fisik, perkara iman. Orang bisa bangun malam bukan perkara fisik, perkara iman. Orang bisa sedekah bukan perkara punya, perkara iman. Banyak kok yang punya tapi nggak bisa sedekah, pelit, korek mergehese, ada itu. Ketika menjalankan itu, orang mau menolong orang lain itu
perkara iman, bukan perkara bisa. Jadi artinya iman itu akan muncul ketika menjalankan kewajiban. Yang kedua, ketika dia meninggalkan yang dilarang. Ini kan dua-duanya bertentangan dengan hawa nafsu, Pak. Menjalankan kewajiban berat, meninggalkan yang dilarang, yang kita suka. Itu kan masalahnya, Pak. Yang satu yang kita tidak suka, yang satu yang kita sukai dilarang, yang kita tidak sukai diperintah. Nah, ini kan secara manusia kan bertentangan dengan diri kita. Makanya kan ada seseorang yang nanya ke gurunya, ke ulama begini, wahai Syekh, bagaimana aku cara mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, sedangkan aku tidak tahu ilmu tentang sesuatu itu. Dia nanya ke Syekhnya, bagaimana cara aku memutuskan apakah ini benar atau ini salah, sedangkan aku tidak memiliki ilmu tentang itu. Gelap aku ilmunya tentang itu. Dan aku nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Aku sendiri adalah buta tentang itu. Ilmuku nggak ada. Apa jawaban sisa itu ketika dijawab? Lakukan sesuatu yang menurut hawa nafsu kamu berat. Lakukan sesuatu yang menurut hawa nafsu kamu. Karena biasanya hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan apa, Pak? Hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan kebenaran. Jadi kalau kamu berada di dua pilihan, mana yang benar, mana yang salah, sedangkan kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, tidak memiliki ilmu tentang itu, lakukan sesuatu yang menurut hawa nafsu kamu apa? Kan pasti, Pak, sebetulnya. Karena hawa nafsu itu nggak pernah ringan terhadap sesuatu yang benar dia. Jadi patokannya itu aja, sampai begitu akhirnya. Itulah ulama itu, cerdasnya ulama kita itu kayak begitu. Jadi ada pertanyaan kayak bagaimanapun, dia sudah punya jawabannya. Pas tadi teh budak nanya, muridnya, bagaimana cara aku mengetahui tentang Tuhanku saat ini sedang tersenyum atau sedang cemberut? Namun anak orang nanya ke orang dijitak, siapa nanya teh aja ayah wae kan gitu. Lu mah nanya teh macam-macam aja. Kalau anak kita kadang-kadang diprotes, jangan nanya yang macam-macam karena kita nggak punya jawaban. Yang ada akhirnya otot dijitak tuh budak kadang-kadang gitu. Karena otaknya kurang, lemah gitu masalahnya. Kan begitu akhirnya. Ini kan luar biasa kayak begitu. Jadi iman itu begitu. Jadi yang diperintahkan yang berat menurut kita, yang dilarang yang kita sukai, yang hawa nafsu sukai. Ini kan bertolak belakang, Pak. Maka yang bisa memutuskan itu cuma apa? Cuma iman doang. Itu aja masalahnya. Itu aja. Buat apalagi tantangan para politisi, Pak. Makanya politisi itu modal pertama bukan duit, modal iman, Pak. Iman, Pak. Karena kalau sudah nggak ada imannya, Pak, gitu. Dikasih amanah untuk jadi menteri kehutanan, jadi orang hutan, Pak. Gak beres aja semuanya gitu ya. Dikasih amanah untuk jadi menteri kelautan, jadi bajak laut dia. Sampai ke pasir-pasir dijualan kemana-mana. Itu repot kayak begitu masalahnya. Dikasih jadi PU, menteri PU, Ka'bah di daharan. Dulu masih belum jadi menteri PU makannya nasi, sekarang aspal dimakan gitu. Kalau nggak pakai iman begitu nantinya. Karena dia akan muncul ke permukaan dalam tiga keadaan. Satu, ketika menjalankan yang diperintahkan. Kedua, ketika meninggalkan yang dilarang. Dan ini secara apa? Secara naluri kemanusiaan. Yang satu, yang diperintahkan kita berat melakukannya, yang dilarang orang resep inginkan. Itu masalah. Iya. Makanya lagunya Bang Roma kan benar, Pak. Kenapa yang asik-asik ya gitu kan? Kama kola Roma Irama bidang ditihi, kan begitu benar ya. Kenapa yang enak-enak? Nah, itu kata Bang Roma. Kenapa dia sudah menciptakan lagu itu? Karena dia pernah ngalamin. Itu masalahnya kayak gitu ya. Lagu itu kan biasanya dari pengalaman, Pak, masalahnya gitu kan. Nah, jadi gitu. Wah, ini yang enak, tapi ini dilarang ya. Kenapa yang enak-enak? Kenapa yang asik-asik ya? Itu diharamkan. Nah, kayaknya dia udah ngalamin tuh. Ini kayak asik juga gitu lah. Jadi muncullah lagu itu. Jadi dia setiap tobat dari lagunya muncul lagu tuh gitu. Lari pagi gitu. Habis itu lagunya apa? Begadang jangan begadang. Jadi dia pulang begadang lihat orang lari pagi. Itu bagaimana?
Jadi dalam satu malam muncul 2 lagu, gitu kan gitu ya. Jadi dia pulang begadang ngelihat orang lagi apa? Lagi lari pagi. Dia belum tidur, makanya. Pertama, jangan begadang karena dia ngantuk habis begadang. Yang kedua, penting lari pagi kayak gitu. Kata teman saya begitu, katanya gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi lari pagi nih gimana nih ya. Nah, jadi begitu, Pak. Ya, jadi iman itu muncul ke permukaan begitu. Nah, yang ketiga, iman itu muncul ke permukaan, dia itu abstrak, tapi dia menjadi konkret, bertransformasi. Itu ketika kita menghadapi ujian, cobaan, musibah, baru dia akan muncul ke permukaan. Musibah, ujian, ya. Ini musibah ini kalau kita lihat dari akar katanya, dari kata asoba. Asoba yusibu musibah. Ya, itu kalau di dalam hadis yang diungkap oleh Imam Ahmad Shawi, ya, itu diterjemahkan begini, ya, kullu ma asa al mukmin, setiap sesuatu yang berdampak buruk kepada seorang mukmin itu namanya musibah. Jadi musibah itu, Pak, dilihat daripada dampaknya sebetulnya, bukan dari bentuknya. Jadi setiap sesuatu yang menimpa, yang berakibat buruk bagi seorang mukmin itu namanya musibah. Itu musibah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Musibah yang menyebabkan aku semakin dekat dengan Allah jauh lebih aku sukai daripada nikmat yang menyebabkan aku lalai dan lupa kepada Allah. Kata Ali bin Abi Thalib. Jadi musibah yang menyebabkan kita dekat dengan Allah, kembali ke Allah, itu jauh lebih baik daripada nikmat yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Nah, kalau misalkan definisinya Ali kayak begitu, kira-kira musibah yang mana kira-kira? Kalau definisi Ali kayak begitu, kira-kira yang mana yang musibah, mana yang nikmat? Kira-kira kalau begitu gimana, Pak? Yang mana musibah, yang mana nikmat kira-kira? Ya, kata Ali begitu. Musibah yang menyebabkan aku semakin dekat dengan Allah jauh lebih baik daripada nikmat yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Nah, berarti yang mana musibahnya, yang mana nikmatnya? Kalau definisinya begitu. Berarti nikmat itu sebagai musibah dan musibah itu sebagai, nah, itu Pak begitu. Tapi pandangan kita mana yang musibah kira-kira? Sehat, sakit. Yang musibah yang mana kira-kira, Pak? Sakit. Punya duit, bokeh dengan punya duit, yang musibah yang mana kira-kira? Tapi kita ketika bokeh ke masjid wae, ketika punya duit kamu ke mana-mana wae kan gitu. Berarti ketika bokeh anugerah, ketika punya duit musibah. Kan begitu masalahnya. Makanya orang itu hebat ketika ada pilihan dia memilih sesuatu yang benar. Nah, itu hebat itu. Ya, orang hebat itu begitu. Ketika banyak terbentang pilihan di dalam dirinya, di hadapannya, tapi dia memilih sesuatu yang benar, itulah dikatakan orang yang hebat, karena dia bisa memanage tentang hawa nafsu. Nah, ini iman itu minimal dilihat dalam 3 keadaan ini, maka iman akan muncul ke permukaan itu. Muncul ke permukaan itu. Jadi makanya kenapa dalam agama kita pemimpin itu harus orang beriman, karena semakin tinggi kepemimpinan itu semakin banyak godaannya. Semakin besar godaan. Kenapa pemimpin harus beriman? Apalagi pemimpin tertinggi di sebuah negara. Karena semakin tinggi dia jabatannya, semakin apa? Anginnya juga semakin kencang. Itu masalah. Itu masalahnya. Nah, jadi itu pertama, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Makanya kita harus senantiasa, makanya ujian itu misalkan menimpa Aceh, menimpa Sumut, menimpa Sumbar, itu bagi mereka ujian fisiknya. Bagi kita adalah ujian psikisnya. Ada enggak kepedulian kita terhadap sesama? Jadi kita diuji psikis kita, diuji jiwa kita. Jadi musibah itu begini, kalau yang menimpa seseorang mungkin dia diuji fisiknya, tapi kita sedang diuji apa? Diuji kepedulian kita, keimanan kita. Ada enggak kita kepedulian? Jadi ujian itu selalu begitu, Pak. Ya,
efeknya. Bagi yang tertimpa mungkin fisiknya, kita perlu kuatkan. Bagi yang tidak tertimpa adalah diuji tentang imannya. Ada nggak dia kepedulian untuk saling membantu dan bahu-membahu terhadap yang lain. Itu begitu. Itu satu begitu cara mendatangkan rahmat Allah, orang beriman yang mengimplementasikan imannya dalam bentuk tolong menolong. Jadi iman itu harus dinampakkan, Pak, dalam bentuk amal kita. Itu namanya transformasi keimanan dari yang abstrak menjadi yang konkret. Nah, yang kedua apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Suruh berapa menit lagi, Pak? Ya, 15 menit lagi ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kedua, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah melarang dari yang mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kebaikan itu diungkap dengan kata ma'ruf, maknanya paling tidak ada dua, Pak. Ya, maknanya paling tidak ada dua. Ya, saya kemarin kan menjelaskan. Kebaikan itu, istilah dalam Quran itu kan banyak, ada 6 kalau nggak salah ya. Satu, ada khairun, itu baik. Dua, ada hasanun, juga baik. Tiga, ada tayyibun, juga baik. Empat, ada ma'rufun, juga baik. Lima, ada birrun, juga baik. Enam, ada solihun, juga baik. Ada 6 berarti kan istilah baik. Itu kalau diterjemahkan semuanya adalah artinya apa dalam bahasa Indonesia? Baik. Mau ma'ruf, mau khair, mau hasan, mau tayyib, mau birrun, mau solih, itu terjemahnya pokoknya baik aja. Ya, pokoknya bahasa Indonesia itu aja, baik aja. Ya. Padahal kalau misalkan kita lihat secara kontekstual terkait dengan kalimat redaksi-redaksinya, itu menarik. Kenapa Allah menggunakan kata thayyib dalam kalimat tertentu, menggunakan kata ma'ruf dalam kalimat yang lain, menggunakan kata birrun, laisal birro misalkan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Itu kenapa dalam surat Al-Baqarah 177 bukan laisal khairu misalkan, atau laisal khairo misalkan, atau laisal hasan, tapi laisal birro misalkan. Kenapa di situ birro gitu? Itu menarik, Pak. Ya, kalau kata Imam Qurtubi, karena birro itu adalah kullu jami'in lil khair. Kalau bir itu adalah merupakan setiap sesuatu yang baik itu dirangkum dengan kata birrun. Kullu jami'un lil khairi. Setiap istilah baik itu dirangkum dengan kata bir gitu. Cuma bir itu di Indonesia kurang baik, Pak. Topi miring gitu ya, whisky gitu ya. Itu kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita kan suka agak curiga ya. Kalau misalkan dalam istilah Islamnya itu adalah kebaikan, kenapa contohnya kita nggak baik gitu? Birrun itu adalah kullu jami'in lil khairi. Setiap istilah baik dirangkum dengan kata bir. Tapi di kita bir itu bikin orang goyang gitu. AO asal oya gitu misalnya gitu. Nah, itu kan namanya begitu gitu loh. Sama, thayyib itu juga artinya baik. Tapi contohnya di kita, Bang Thayyib itu 3 kali lebaran, 3 kali puasa, nggak pulang-pulang, nggak bertanggung jawab gitu misalnya. Kan gitu loh. Istilah-istilah baik, kenapa contohnya kadang-kadang di Indonesia? Nah, ini namanya ada degradasi nilai kayaknya. Ya. Nah, jadi di sini. Nah, kalau di sini adalah ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ma'ruf ini dua apa maknanya? Kebaikan yang diungkap dengan kata ma'ruf paling tidak dua, kata Imam Qurtubi gitu. Apa? Dia sebetulnya kata dasarnya dari arafah, artinya kenal. Ta'aruf itu kenalan. Ma'ruf itu isi maf'ul, artinya yang dikenal gitu. Tapi kenapa diterjemahkan dengan kata baik? Satu, karena kebaikan itu sesuatu yang sudah dikenal akrab di dalam setiap hati manusia. Makanya kenapa kita harus diworo-woro berbuat baik? Karena kita punya potensi dalam diri kita baik. Dan kita sudah kenal dengan kebaikan. Dan semua manusia pada prinsipnya suka dengan kebaikan. Itu pada prinsipnya. Makanya semua yang diperintahkan Allah, Pak, sebetulnya semua yang kita sukai. Semua yang dilarang Allah sebetulnya semua yang tidak kita. Sebetulnya secara hakikat. Saya tanya Bapak suka nggak kalau misalkan dicuri hartanya? Nggak suka. Allah larang nggak mencuri, Pak?
Bapak suka nggak ngelihat anak mabok kira-kira? Nggak suka. Allah larang nggak mabok? Nggak suka. Jadi sebetulnya semua yang dilarang sebetulnya secara hakikat itu kita itu nggak suka sebetulnya. Yang cuma tadi Pak, dipoles sama setan, kolaborasi setan dengan hawa nafsu, sehingga sebetulnya sesuatu yang tidak kita sukai seolah-olah menjadi sesuatu yang enak sebetulnya. Itu nggak kita sukai. Makanya ma'ruf itu artinya yang dikenal apa? Kebaikan itu sesuatu yang sudah dikenal dan akrab dengan hati manusia. Satu. Yang kedua, cara mengenalkan kebaikan dan mengajak kebaikan itu harus dengan cara yang ma'ruf. Apa? Dari kata ma'ruf muncul kata uraf. Apa uraf itu? Local wisdom dalam bahasa kitanya. Uraf itu adalah tradisi. Local wisdom. Jadi bisa jadi yang disampaikannya baik, tapi kalau caranya tidak baik, akhirnya tidak dianggap sebuah kebaikan. Itu makna ma'ruf itu dua Pak. Satu, menjelaskan tentang kebaikan sudah dikenal dalam diri manusia. Yang kedua, dia sudah dikenal, tapi kalau caranya tidak baik, maka tidak akan diterima dengan baik. Jadi bicara tentang esensi, bicara tentang cara. Itu bicara kebaikan dalam bentuk ma'ruf namanya. Jadi begitu Pak. Itu ma'ruf namanya. Local wisdom dia. Jadi cara. Makanya dalam teori pendidikan dikatakan apa? At-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarrisu ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Metode lebih baik, cara lebih baik daripada materi. Guru lebih baik daripada cara, metode. Tapi ruhnya guru lebih baik daripada gurunya itu sendiri. Jadi kepemimpinan tertinggi itu Pak, kepemimpinan ketika bawahan tetap taat, tetap patuh, menjalankan sesuai SOP, walaupun fisik pemimpinnya enggak ada di tempatnya. Wah itu. Makanya Rasulullah itu berhasil Pak. Kita enggak ketemu Rasul, kita enggak sejaman dengan Rasul, tapi kita mencintai Rasul, kita ingin menjalankan perintah Rasul, padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Nah itu dipraktekkan oleh para kiai Pak. Kiai itu Pak, murid itu Pak, santri itu ada sendalnya kiai aja Pak. Punten, sendalnya doang Pak. Itu bukan musyrik, hormat itu Pak, kayak begitu itu. Tuh dipasang kiainya batuk aja, oh, murid langsung hararudah Pak. Kita kadang-kadang dikeprak-keprak nggak bangun-bangun gitu ya. Nah, itu di pesantren itu kepemimpinan kiai itu betul-betul Pak. Ada mobilnya kiai Pak, orang semuanya pada diam aja. Ternyata nggak ada kiainya, yang bawa supirnya gitu. Nah, itu kepemimpinan yang hebat tuh kayak begitu. Sampai nggak ada orangnya, orang masih mau apa ya Pak? Menghormatinya. Itu jarang itu dalam perusahaan. Nah, kiai sudah menerapkan itu Pak. Yang sekarang sedang dikritik tentang itu adalah feodalisme. Nah, itu sebetulnya adalah keberhasilan dalam memimpin santrinya. Tapi disebut sedang feodalisme. Nah, begitu dilihat tentang sekolah, anak-anak ngerokok di depan gurunya, ditampar berantem dengan gurunya, baru tahu rasa dia, bingung dia. Padahal itu sebetulnya kepemimpinan begitu. Ma'ruf itu begitu. Jadi at-tariqah ahamu minal maddah ya wal mudarris ahamu minat tariqah wa ruhul mudarris ahamu minal mudarris. Metode lebih baik daripada materi, guru lebih baik daripada metode, tapi ruhnya seorang guru itu jauh lebih baik daripada gurunya itu sendiri. Nah ini yang nanti tidak bisa dikuasai, dimiliki oleh EA. Ya, tidak bisa dikuasai oleh EA. Artificial intelligence itu tidak ada ruhnya. Ini yang tidak akan ada. Makanya kalau guru tidak punya ruh, hanya mengandalkan intelektualitas, maka dia bisa dikalahkan oleh EA, oleh teknologi. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditiru teknologi adalah ruhnya itu, ruhnya guru itu. Sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh teknologi, berkahnya itu. Makanya ilmu bukan terkait dengan masalah pengetahuan, tapi ilmu terkait dengan masalah keberkahan. Yang ini tidak bisa digantikan dengan apa? Teknologi. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Udah masuk ya? Hah?
1 menit. Kalau 6 menit lagi. Gila amat perasaan. Udah ngomong dari tadi kayaknya gitu ya. Baik, jadi begitu Pak. Itu yang kedua ya. Nah, terus apa? Wa yanhauna anil munkar. Mencegah dari kemungkaran. Nah, jadi amar ma'ruf kalau dalam bahasa Arab tadi begitu dua Pak. Tapi kalau amar ma'ruf dilihat dari ilmu sosial, sosiologi, ya kalau dilihat dari ilmu sosiologi, amar ma'ruf itu namanya proses memanusiakan manusia. Itu dalam teori sosiologi itu begitu. Proses memanusiakan manusia. Namanya humanisasi. Proses memanusiakan manusia. Karena banyak manusia yang tidak manusiawi saat ini. Dan dalam Quran, manusia yang masuk neraka itu adalah hanya manusia yang punya jiwa binatang. Jadi kalau Bapak hanya sebagai manusia, insya Allah masuk surga. Tapi yang masuk neraka itu adalah hanya manusia yang memiliki karakter kebinatangan. Makanya kalau kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Kimia Us-Sa'adah, nama kitabnya Kimia Us-Sa'adah. Kimia Us-Sa'adah itu kimia kebahagiaan. Itu kalau misalkan kita aktivitasnya hanya berkutat di masalah makan, minum, tidur, kerja, kawin, punya anak, itu kita dalam hal ini berserikat dengan binatang, sama dengan binatang. Karena binatang aktivitasnya itu doang. Ya, makan, minum, tidur, kawin, punya anak, kerja. Itu dalam hal ini maka kita tidak jauh beda dengan apa? Dengan binatang. Kan begitu sebetulnya. Makanya agama kita Pak, kenapa kita disuruh ibadah, disuruh sholat? Untuk mempertegas eksistensi kemanusiaan kita sebetulnya. Jadi ketaatan itu, ibadah itu mempertegas eksistensi kemanusiaan, bahwa kita itu manusia gitu loh, bukan binatang gitu. Itu seperti itu. Ya, Al-A'raf 179, manusia yang masuk neraka itu adalah manusia yang berkarakter binatang. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una wa hum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Begitu. Makanya kalau manusia keluar dari nilai kemanusiaannya pasti disebut binatang. Laki perempuan kumpul dalam satu rumah tanpa nikah disebutnya kumpul apa? Kumpul kebo. Kebo aja nggak pernah kumpul orang, kan gitu Mas. Kenapa? Pinjemin duit, ngomongnya menulungin 1 juta, harus dibalikin 1,5 juta. Namanya apa Pak? Perintah darat. Kan begitu. Pakai jas, pakai dasi, tapi korupsi, ngambilin uang rakyat, makanin uang rakyat, disebutnya apa Pak? Tikus berdasi. Kan begitu Mas. Kan begitu jelema itu. Perempuan malam-malam masih nongkrong di jalan, nyetopin mobil dan segala macam, disebutnya apa Pak? Kupu-kupu malam. Iya masalah. Kalau pulang ceramah malam-malam suka ada yang nyetop masalahnya gitu. Jadi saya nggak ngelihatnya manusia ini kupu-kupu kayak ini gitu ya. Tapi kalau menurut saya kan kupu-kupu itu terlalu indah, cong-corangnya ini pokoknya gitu, cong-corang malam gitu aja gitu loh. Seorang suami udah punya istri masih jelalatan cari ke sana cari kemari jajan di luar, disebutnya apa Pak? Buaya darat, kucing garong, keong racun segala macam. Jadi ketika keluar dari nilai-nilai kemanusiaan, julukan masyarakat kan begitu. Quran pun sudah menyatakan begitu. Kan begitu masalahnya. Jadi amar ma'ruf itu proses dalam teori sosiologi memanusiakan manusia. Kenapa? Karena banyak manusia yang tidak manusiawi. Makanya tingkatan dalam agama kita itu hebat Pak. Untuk jadi manusia aja itu udah dipandang hebat kalau dalam pandangan sosiologi. Tapi kalau dalam pandangan agama kita, menjadi manusia itu belum hebat. Harus naik lagi, manusia beriman, manusia bertakwa. Gitu itu.
Jadi dalam teori sosiologi baru bisa jadi manusia saja sudah dipandang apa? Hebat. Tapi dalam agama kita gridnya itu ditingkatkan. Sekarang itu kan kita mapak, gridnya itu kan jadi orang baik itu sekarang itu kayaknya menurun kita. Sekarang itu kan orang baru sholat 5 waktu itu dikatakan baik sekarang. Saking rendahnya tuh turun tuh gridnya kita itu. Di situ mah baik banget ya soleh. Apa tanda kesolehan? Dia muahnya tidak pernah ngomong. Cacingan datang lain soleh karena begitu. Jadi sekarang itu untuk menjadi orang soleh itu cukup diam. Diam itu dikatakan soleh. Lain soleh cicingan mata mak. Sehingga namanya runtuh cacingan merenang gitu ya. Tapi kita sekarang itu gridnya udah turun tuh. Jadi orang baik itu kalau dulu di zaman Rasul orang baik itu kan masya Allah gitu loh ya. Disebut baik kalau misalkan dia bukan dilihat zakatnya, infaknya berapa, disebut baik kalau misalkan ternyata begini. Di zaman Rasul begitu, di zaman ulama begitu. Sekarang cukup orang di situ mah orang soleh ya. Kenapa? Sholat 5 waktu kewajiban ya Pak. Lain soleh kan namanya. Dan sekarang itu turun tuh kesolehan itu. Dia mah soleh ya. Apa tanda soleh? Cicing wae. Diam, tarang ngomong soleh. Tarang ngomong disebut soleh. Bawa nyeri huntu. Cacingan lah sekarang itu turun tuh. Istilah itu tuh turun sekarang. Makanya pantas dalam pandangan sosiologi cukup dikatakan manusia saja sudah hebat. Tapi kalau dalam agama kita bukan hanya manusia, manusia beriman, manusia bertakwa itu baru. Jadi level agama kita itu jauh melampaui daripada level ilmu sosial. Nah, jadi begitulah kurang lebih. Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Itu 5 perbuatan yang mengundang rahmat Allah. Jadi sekali lagi ada relasi kuat antara nilai kebaikan yang kita lakukan, keselamatan, rizki, kebahagiaan. Itu tidak bisa dipisahkan. Silahkan coba cari teori ilmu yang memisahkan relasi antara keselamatan dengan kebaikan. Enggak ada. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Pertolongan Allah, rahmat Allah dekat dengan orang yang baik. Itu begitu akhirnya pakai inna gitu loh Pak. Filsafat moral bicara kayak itu. Quran 14 abad yang lalu bicara itu. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan kita saat ini Pak sebetulnya sudah amat sangat membuka, membongkar bahwa agama wahyu itu agama yang sangat benar dalam teori apapun kecuali teori sekularistik. Itu aja pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kekeliruan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.